sekarang kan kita sudah bicarakan mengenai triaksialnya. Nah, ada juga pengujian yang untuk pengujian termasuk dalam mekanika pengujian mekanik, yaitu unconfined compression test. Ya, unconfined compression test ini pengujiannya sampelnya hampir mirip dengan triaksial. Atas nama Nah, dia itu. jadi unconfined Jam berapa kira-kira? compression itu juga biasanya dipakai untuk material seperti lempung, ya, material-material yang mengandung lempung. Kalau pasir kan sulit, kalau untuk tanah ya yang dimaksud dengan pasir pasti sulit untuk dibuat model seperti ini karena dia merupakan material yang lepas, sehingga untuk mendapatkan sampel yang seperti ini biasanya materialnya tercampur oleh clay, ya, tercampur oleh clay, walaupun mungkin di situ ada pasirnya. Jadi bentuknya tidak harus silindris sebenarnya, ya, tapi lebih baik yang silinder. Walaupun kita tidak kita tidak menggunakan coring, maka kita bisa menggunakan material yang persegi, ya, itu masih bisa gunakan. Aksial stresnya sama, sigma 1 juga. Nah, dari uji unconfined, ya, dari uji unconfined ini, sampelnya seperti ini. Nanti pada saat dia ditekan dari secara vertikal, maka dia akan mengalami retakan seperti ini, ya. Ini unconfined. Kalau triaksial juga sama, materialnya seperti ini, silinder seperti ini, ya. Jadi di sini kalau pada pada triaksial kan muncul tiga arah, ya, muncul dari tiga tekanannya dari tiga arah. Pertama tekanan vertikal dulu, kemudian setelah itu baru dikasih tekanan horizontal. Tekanan horizontalnya itu berarti sigma 3 dan sigma 2, dan itu ada angkanya. Tapi kalau untuk unconfined itu hanya merupakan tekanan vertikal saja, ya. Jadi dia mendapatkan tekanan vertikal, kemudian juga tersebar bebannya secara merata, ini, ya, bebannya tersebar secara merata. Kemudian prosesnya dia hanya diberi tekanan, setelah itu dia fail seperti ini, ya, dia runtuh seperti ini. Oke, nah, yang didapatkan dari uji unconfined, ya, dari uji UCS kalau kita singkat itu adalah nilai ini, ya. Jadi kita dapatkan nilai regangan, ya. Nilai regangannya itu adalah perubahan panjang dengan panjang awal, ya, merupakan perbandingan dari perubahan panjang dengan panjang awal. Ini kemudian tegangannya kita dapatkan dari nilai tekanannya, gayanya dibagi dengan luasannya. Grafik yang diperoleh ini, ya, grafik yang diperoleh ini adalah nilai tegangannya, dan ini adalah nilai tegangannya, ya. Jadi tadi untuk mendapatkan nilai regangan ini, maka kita menggunakan grafik ini, grafik antara regangan dan tegangan, ya. Ini kita dapatkan seperti ini. Sigma 1, sigma 3-nya 0, uniaksial compressive strength. Ini bentuk dari lingkaran Moore-nya, ya. Ini. Dari unconfined juga kita bisa mendapatkan nilai kohesi, ya, tapi kohesinya adalah kohesi unconfined, ya. Jadi di sini nilainya karena
sigma 3-nya 0, maka dia akan dibuat di sini. Ini 0. Sigma 1-nya itu dari berapa saat dia fail. Ya, jadi pada saat dia mengalami seperti ini, ya, dia mulai bergerak seperti ini, itulah yang dicatat. Kemudian nilai sigma 1 maksimum berarti kan, nah ini dibuat di sini, sehingga untuk membuat lingkaran more-nya itu biasa sigma 1 dikurang dengan sigma 3, sigma 1 tambah sigma 3 dibagi 2, maka ketemu titik di tengah ini, kemudian dibuat lingkaran more-nya gitu. Ya, ini adalah nilainya. Nah, otomatis kalau seperti ini, maka singgungannya kan cuma satu ini ya, cuma satu ini. Jadi sehingga kalau seperti ini kita tidak punya sudut geser dalam, tapi kohesinya ada karena ada jarak dari sini ke sini. Ya, ini ada nilai kohesinya, tapi kalau hanya satu seperti ini, maka sudut gesernya kita anggap 0. Ya. Nah, kalau yang di yang di triaksial kan nilai sigma 3-nya kita tentukan, sehingga otomatis kita bisa menghitung nilai sudut geser dalam dengan membedakan 3 sampel yang diuji dengan nilai sigma 3 yang berbeda. Ya, paham maksud saya? Oke, nanti kita sampai sana. Nah, ini alat triaksial. Ya, kalau tadi itu uniaksial satu arah ya, penekanannya hanya satu arah. Nah, ini yang triaksial yang penekanan 3 arah. Ini alatnya seperti ini ya. Ini berupa tabung kaca ini. Ya, ini berupa tabung kaca. Kemudian ini sampelnya di sini. Ini sampelnya. Jadi sampelnya itu dibuat seperti yang awal tadi, dibuat seperti ini ya. Kemudian ditaruh di sini, ini batu pori, kemudian dia diselimuti oleh karet ya, sampelnya diselimuti oleh karet supaya air tidak terserap oleh sampelnya. Nah, setelah itu ini kaca ya sebenarnya ya, ini kaca. Jadi ini dia ditutupi kaca. Nah, kemudian dialirkan air. Ya, dialirkan air. Sampai di atas ini kemarin sudah. Nah, uji triaxial compression test itu ada 3 macam. Ada yang kita bilang uji triaxial UU, CU, dan CD ya. UU itu berarti dia unconsolidated undrained. Jadi dia langsung mendapatkan tekanan tanpa menunggu proses konsolidasi dulu. Sementara yang CU itu si sampel dibiarkan dulu sampai mengalami konsolidasi. Ya, sampel dibiarkan dulu sampai mengalami konsolidasi. Setelah itu baru diberi nilai tegangan sigma 1. Ya. Kemudian yang consolidated drain itu sama. Sampelnya juga dibiarkan dulu sampai dia mengalami konsolidasi. Setelah itu baru diberi tegangan sigma 1-nya. Nah, kapan kita menggunakan UU, CU, dan CD? Ya ini sebetulnya di sini. Kalau kita pengen ujinya cepat, ya kita pakai UU. Ya, pengujiannya tuh cepat tuh. Unconsolidated undrained itu. Ya. Untuk apa? Biasanya untuk mencari nilai-nilai kohesi dan sudut geser dalam untuk desain sorter. Jadi itu untuk desain yang dalam waktu dekat saja, bukan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau ditambang bisa kita pakai ini. Kenapa? Karena kondisinya kan tambang itu selalu bergerak kan. Penggalian digali berubah lagi, digali berubah lagi, ya. Nah, kalau pada saat penggalian untuk proses penggalian kita bisa menggunakan uji dari UU ini.
Tapi kalau kemudian di akhir tambang atau kemudian kita mau pindah ke pit lain, berarti pit yang ini sudah tidak akan digali lagi, maka itu sudah masuk ke long term, ya, nggak bisa kita pakai ini, bahaya kalau kita pakai ini. Nanti pengaruhnya kemana? Ke apa, faktor keamanan untuk lerengnya. Jadi untuk tambang sih boleh, kalau untuk lereng produksi. Lereng produksi itu berarti lereng yang sedang digunakan untuk pengambilan galian. Kalau kita menggali tambang, itu kan nggak boleh gali terus sembarangan gali aja. Tetap pada saat kita menggali, kita harus memperhatikan lerengnya. Jangan sampai pada saat kita menggali, kemudian dinding yang ada di sekitar itu runtuh ke kita, ke pekerjanya yang sedang menggali. Nah, itu nggak boleh. Jadi untuk apa namanya, untuk penggalian tetap kita harus membentuk lereng yang aman. Nah, untuk membentuk lereng yang aman, kita bisa gunakan uji ini, ya. Kapan kita perlu mengevaluasi properti short term tanah? Itu misalnya untuk bangunan tanggul atau timbunan secara cepat di atas tanah lempung, ya. Kemudian pada kasus ini konsolidasi belum sempat terjadi di tanah lempung, maka dalam hal ini stabilitas tanah harus pertama-tama dianalisis untuk kondisi short term-nya dulu, ya. Jadi untuk waktu cepat aja, ya. Bukan untuk jangka waktu yang panjang atau untuk akhir dari lereng, gitu ya. Tanggul itu kan juga dibikinnya bentuknya seperti lereng juga, gitu. Nah, untuk mekanika tanah secara umum kita tidak hanya belajar untuk tambang, tapi itu juga bisa untuk yang lainnya, ya. Mekanika tanah itu menyinggungnya tidak hanya untuk pertambangan saja, tapi bisa juga untuk sipil. Sipil itu seperti apa kalau mekanika tanah? Nah, mekanika tanah yang sipil itu biasanya digunakan untuk penilaian atau penyelidikan pada desain pada jalan, kemudian desain pada jembatan, desain pada terowongan, ya, seperti itu. Jadi mekanika tanah itu luas, tidak hanya untuk tambang saja, tapi juga sipil bisa gunakan. Nah, bila kita menggunakan kriteria keruntuhan Moore-Coulomb, maka uji UU dapat memperoleh properti tanah short term, kohesi berupa CU dan sudut geser tanahnya QU. Jadi VU. Kalian bisa lihat dari belakangnya ini, dari nilai belakangnya ini. Nilai kohesinya dari mana? Oh, dari UU, berarti ini dari UU, ya, unconsolidated undrained, ya. Nanti kalau misalnya yang consolidated drain, dia akan ditulis C dalam CD, dalam CD, gitu. Nah, kalau ini kita udah tahu, oh ini dia punya UU, gitu ya. Nah, ini uji triaksialnya, kalau yang UU seperti ini. Jadi pada fase kompresi itu pada saat dikasih sigma 3, ya. Nah, kemudian pada saat kita dikasih sigma 1-nya, diberi tekanan deviatornya, maka isinya semua keran itu ditutup. Jadi tidak boleh ada air yang masuk menyentuh sampel ini, ya, tidak boleh ada air yang masuk ke dalam sampel ini. Nah, itu yang dimaksud dengan UU. Nah, sampel sebaiknya harus memiliki nilai saturasi yang mendekati sempurna dengan mengecek koefisien Skempton B mendekati 1. Jadi ada koefisien Skempton, ya, di mekanika tanah. Nah, itu untuk kondisi UU, Skemptonnya harus nilainya 1. Sampel yang telah tersaturasi akan mendekati sempurna dan tidak ada air yang keluar dari benda uji. Maka benda uji tidak mengalami perubahan volume sama sekali, atau tidak berarti sampel tidak mengalami perubahan bentuk, ya. Nah, baik pada fase kompresi maupun pada fase deviator, karena air diasumsikan incompressible.
Jadi di sini sampel yang ada ya udah itu air yang ada di situ ya segitu jumlahnya, tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi lagi. Jadi tidak ada air yang masuk dan tidak ada air yang keluar pada uji triaksial UU. Jadi di ini pada kondisi unconsolidated ya, pada saat pemberian sigma 3. Nah, benda uji diberi tekanan sel sebesar sigma C secara bertahap hingga mencapai tegangan kekang yang diharapkan, yang kita tentukan. Ya, jadi kalau kita mau pakai di 5 tegangan, misalnya ya, sigma 3-nya kita mau pakai 5, jangan langsung diputar di 5. Tetap kita harus perlakukan dia dari bawah dulu, naikkan dulu, sampai nanti di 5 baru kita stop, biarkan dia beradaptasi dulu. Ya, maksudnya biarkan dia konstan dulu, sehingga perubahannya itu nggak drastis dari 0 langsung ke 5, nggak, pelan-pelan dulu naikannya ya, bertahap. Nah, kemudian pada fase ini keran ditutup ya, ini kerannya kita tutup. Nah, tegangan dari sel triaksial seluruhnya akan ditahan oleh tegangan air pori dari tanah. Berarti semua tegangan triaksial akan ditahan oleh air pori yang ada di dalam tanah ini. Ya, bukan yang dikasih lagi, tapi yang memang sudah dia bawa aslinya ya. Nah, kemudian pada fase yang kedua, pelat di bagian atas dan bawah benda uji akan menekan benda uji dengan tegangan aksial, itu akan menghasilkan nilai tegangan deviatorik pada benda uji. Nah, saat proses pemberian tegangan aksial, maka biasanya akan terjadi penambahan atau pengurangan tegangan air pori ya. Dia akan berubah, pengurangan atau penambahan tegangan air pori. Nah, itu yang mengakibatkan nanti dia retak. Nah, bersama dengan proses ini maka akan terjadi penambahan tegangan efektif tanah akibat proses sharing pada fase andrem. Bila tanah tersaturasi sempurna, maka besarnya penambahan tegangan efektif tanah akan selalu sama. Apapun besarnya tegangan kompresi pada fase unconsolidated. Ini data yang bisa kita ambil, nanti muncul kan nilai-nilainya. Nah, ini tapi fase di puncaknya ini yang nanti menjadi sigma 1-nya. Nilai sigma 1 yang akan kita gambar untuk di lingkaran Mohr. Puncak ini yang kita ambil ya. Nah, ini baru dapat lingkaran sigma 1 maksimumnya. Nah, itu yang masuk ke dalam pembuatan lingkaran Mohr. Nah, runtuhan benda uji kalau menurut kriteria Mohr Coulomb itu tergantung dari kekuatan maksimal benda ujinya ya, sehingga saat kita menggambarkan tegangan total di lingkaran Mohr, maka digunakan tegangan deviatorik maksimal. Nah, tadi saya bilang kita gunakan nilai deviatorik yang maksimal. Pada saat puncak kurva deviatorik, benda uji akan mendapat tambahan tegangan aksial sebesar sigma F pada arah prinsipalnya. Nilai ini tidak tergantung pada besarnya tegangan kompresi pada fase consolidated ya. Pengukuran tegangan air pori tidak dilakukan karena angka pori maupun porositas benda uji dibuat tetap konstan. Nah, ini ada tegangan efektif major, ada tegangan efektif minor ya. Tegangan efektif major itu berarti punyanya sigma 1, yang minor itu punyanya sigma 3. Nah, lingkarannya seperti ini. Nah, ini yang kemarin saya gambarkan ya. Kita bentuk lingkaran seperti ini, tapi cukup sebetulnya nilainya sama saja yang di bawah ini. Jadi sudah kita buat separohnya saja ya, buat lingkaran, setengah lingkaran saja, tapi sebetulnya mewakili satu lingkaran ini. Properti tanah untuk uji UU adalah kohesi tanahnya menjadi 0, sudut geser dalamnya juga 0, sudut geser tanah. Ini nanti hasil dari pengujian kita berapa ya. Untuk UU itu tegangan yang dihasilkan adalah tegangan total, bukan tegangan efektif
ya, bukan tegangan efektif, tapi yang dihasilkan adalah tegangan total. Jadi apa, masih ada airnya. Kalau tegangan total masih ada tekanan airnya, ya. Makanya kenapa itu hanya boleh untuk jangka pendek, karena kalau kalau untuk jangka panjang kita harus berpikir bahwa tegangan itu akan bekerja pada tanahnya saja, gitu. Kemudian yang kedua itu consolidated undrained, ya. Konsolidasi itu adalah suatu proses keluarnya air dari pori-pori tanah akibat pembebanan tegangan isotop. Jadi dia mengalami tekanan pada saat, karena pori-porinya itu nanti akan pori-pori karena si namanya material-material itu ya kan berupa apa namanya, berupa butiran-butiran, ya, butiran-butiran dari tanahnya itu kan akan saling berhimpit. Nah, kalau butiran-butiran tanah itu saling berhimpit, maka porinya juga akan menjadi semakin kecil. Nah, padahal yang mengisi pori itu adalah air dan udara. Maka pada saat dia porinya menjadi mengecil, si air akan terdorong keluar, ya, si air akan keluar. Nah, pada saat si air itu pergi atau si air itu keluar, itulah terjadinya proses konsolidasi, ya. Jadi selama proses konsolidasi, volume tanah akan menyusut sehingga nilai angka porinya berkurang, ya, karena dia airnya kebuang, akhirnya dia gasnya akan seperti mengalami penyusutan. Konsolidasi itu dipres gitu ya, sehingga dia mengalami yang namanya shrinkage atau penyusutan volume. Nah, kalau tanahnya punya permeabilitas rendah, misalnya lempung, ya, lempung permeabilitas rendah, maka saat dibebani air itu tidak dapat masuk keluar dari kerangka tanah, ya. Karena apa? Karena kan apa namanya, kemampuan dia untuk menerima airnya juga rendah. Jadi airnya itu tidak, istilahnya butirannya sendiri sudah saling merekat satu sama lain, sehingga porinya itu nggak besar. Pori-porinya itu nggak besar. Tanah itu lempung itu pori-porinya kan nggak besar. Kenapa? Karena dia punya butiran yang halus, ya, butiran-butirannya itu halus sehingga memungkinkan dia untuk bertemu satu sama lain itu, mengumpul satu sama lain itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan pasir. Karena pasir adalah material yang berbutir kasar, butirannya besar, sehingga dia punya cukup banyak pori. Ya, makanya kenapa pasir itu menyimpan air, yaitu karena dia punya cukup banyak pori, gitu. Nah, sebaliknya pada tanah yang berbutir pasir, air dapat dengan mudah keluar dari pori-pori tanah saat dibebani. Nah, begitu pasir seperti itu kan, dia bisa menerima dengan banyak air, tapi begitu ditekan dia langsung buang airnya keluar, airnya semua. Itu yang terjadi pada pasir. Beda dengan lempung. Saat air tidak atau belum keluar dari kerangka tanah, tegangan air pori di dalam tanah itu biasanya akan naik karena tegangan dari luar itu diresis oleh air di dalam tanah. Kondisi ini adalah kondisi short term, ya, karena kita punya airnya, punya tekanan airnya. Setelah sekian waktu dibebani, maka air akan keluar dari kerangka tanah. Tegangan air pori turun hingga akhirnya seluruh beban dari luar dipikul oleh kerangka solidnya saja. Nah, ini yang disebut dengan kondisi tanah yang long term. Ini kalau kita sudah main ke konsolidasi. Jadi konsolidasi itu sudah masuk ke untuk desain-desain long term. Kalau di lapangan, perubahan dari kondisi short term ke kondisi long term itu tidak berlangsung segera. Prosesnya butuh waktu, yaitu waktu untuk konsolidasinya. Ya, jadi prosesnya itu butuh waktu karena dia harus bisa terjadi konsolidasi. Nah, untuk konsolidasi itulah ya yang bikin lama waktunya. Bisa hitungan minggu, bulan, atau bahkan tahun. Kemudian uji consolidated itu akan menggambarkan kondisi long term dari tanah. Tekanannya akan ditahan oleh partikel solid tanah dan air. Nah, pada air fase konsolidasi itu hanya kerangka solid tanah yang menahan tekanan dari luar. Nah, kalau sudah konsolidasi kan berarti sudah punya efektif, ya, sudah punya nilai efektifnya.
Paham ya maksudnya kalau sudah konsolidasi sudah berarti punya nilai efektif? Berarti si air kan udah keluar. Kalau air udah keluar, tegangan yang terjadi adalah tegangan dari tanahnya itu sendiri. Maka yang muncul adalah nilai tegangan efektif. Ya. Pada akhir fase consolidated, hanya kerangka solid tanah yang menahan tekanan dari luar. Ini diperoleh setelah pengamatan tegangan air pori mencapai nilai 0. Tegangan air pori 0 tidak berarti bahwa seluruh air sudah keluar dari sampel tanah. Ya, tetap ada. Porinya kan tetap ada. Ya, walaupun dia sudah ditekan, sudah sudah mengalami konsolidasi, tapi tetap masih ada pori-pori walaupun kecil. Nah, tetap saja berarti pori-pori itu tetap ada airnya, ada udaranya. Tapi kita kan nggak ngitung udara, kita yang perhatikan adalah airnya. Jadi pori-pori itu tetap terisi oleh air. Jadi dia masih punya air juga, ya. Makanya kadang suka ditanya pada saat kita buat oven, ya kita oven, kita buang airnya sampai dia kondisi kering, itu apakah benar dia kering 100%? Sebetulnya yang terjadi kayak tadi, ya. Kalau dibilang kering 100% sih seharusnya tidak, karena tetap dia punya pori. Porinya itu akan terisi oleh air, ya. Pada fase pembebanan deviatorik merupakan fase kedua pembebanan dari uji triaksial. Setelah pada fase pertama, sampel diberikan tegangan isotrop sigma 1 sama dengan sigma 3. Di fase kedua, sampel akan diberi tegangan deviatorik sigma 1-nya harus lebih besar dari sigma 3-nya, ya, supaya dia terjadi runtuh, ya. Ini kita lihat seperti ini modelnya. Nah, ini ada perbandingan dari dua sampel yang berbeda. Ini adalah sampel dari lempung yang overkonsolidasi. Kalau yang ini adalah lempung yang terkonsolidasi. Ya, jadi di di lapangan lebih banyak kita jumpai lempung yang overkonsolidasi di lapangannya, ya, dibandingkan dengan lempung yang terkonsolidasi normal. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kalau lempung yang terkonsolidasi normal, dia akan menghasilkan nilai tegangan deviatoriknya seperti ini, ya. Kemudian tekanan air porinya akan menurun. Tapi kalau lempung yang overkonsolidasi itu tegangan air porinya turun, setelah itu dia naik lagi. Jadi pada fase konsolidasi, kerannya dibiarkan terbuka. Ya, kerannya dibiarkan terbuka, saat dia mengalami tekanan, air itu biarkan keluar. Nah, setelah itu pada saat kita ini kondisi sudah stabil, ya, sudah konstan, maka pada saat kita mau memberikan tekanan sigma 1, ya, memberikan tegangan sigma 1, tutup dulu kerannya. Kerannya ditutup, baru kita kasih nilai sigma 1-nya, gitu. Ini yang kondisi pengujian CU, Consolidated Undrained. Nah, kalau kita lihat dari hasil lingkaran Moore-nya, untuk yang material overconsolidated membentuk seperti ini, ya. Jadi nilai tegangan peak-nya dia ini berada di bawah. Sementara untuk yang
normally consolidated atau konsolidasi normal akan seperti ini. Jadi tegangannya pada saat dia diberikan lebih besar. Kita lihat perbandingannya segini ya, nilainya kelihatan ya. Jadi sigma lingkaran Moore-nya terlihat sekali. Nah, yang ketiga itu consolidated drain. Ya, consolidated drain itu paling lama. Ini ujinya paling lama. Dan ini paling nggak disukai sama orang-orang yang yang ngirim sampel, karena pengujiannya lama sekali. Ya, prosesnya dia harus dalam memberikan tegangannya itu harus sabar, harus dinaikkan sedikit karena karena kita harus mempertahankan nilai air pori yang 0 ya. Jadi pada saat kita nguji, kita tambahkan beban, jangan sampai nilai tekanan air porinya bertambah. Jadi harus kita pertahankan tekanan air pori itu selalu pada 0. Jadi pada sekitar saat nambah itu istilahnya jangan sampai si airnya terganggu. Kalau airnya terusik, pasti dia mengalami kalau airnya terusik pasti dia akan meningkat nilainya ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi benar-benar kita harus lakukan dengan perlahan, sehingga ini yang disebut dengan slow test, nilai tes. Durasi uji consolidated drain itu bisa memakan waktu sampai harian atau bahkan mingguan, tergantung materialnya sih sebenarnya ya, tergantung karena tergantung pada waktu yang panjang ya. Kalau kita bisa nguji ini sih sebenarnya kita bisa jadi lebih safe lagi, lebih aman lagi untuk mendesain gitu ya. Tapi kan orang biasanya itu ya senang lakukan yang CU daripada CD. Jadi CU itu tengah-tengah lah ya, CU itu tengah-tengahnya, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Jadi kalau mau pakai long term bisa sih kita pakai yang CU, dan itu juga sudah cukup aman ya. CU itu kondisi long term tanahnya saat dimana tegangan air pori dalam tanah